Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis himpunan dan menggambar diagram Venn. Himpunan tak berhingga. Perhatikan, A adalah himpunan bilangan asli. Kita tuliskan anggotanya, berarti A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan A memiliki anggota yang tak terbatas. Himpunan seperti A yang anggotanya tak berhingga disebut himpunan tak berhingga. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah himpunan bintang di langit. Kita tidak bisa menghitungnya, maka himpunan bintang di langit termasuk pada himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 45. Kita tuliskan anggota B, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan 43. Banyaknya anggota himpunan B ada 14. Himpunan yang jumlah anggotanya terbatas atau dapat dihitung disebut himpunan berhingga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah himpunan siswa kelas 7F SMP Lab School Kebayoran. Jumlahnya ada berapa? Ada 35 siswa. Himpunan kosong. Seperti namanya, himpunan kosong berarti himpunan yang tidak memiliki anggota. Perhatikan contohnya, C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Himpunan C tidak memiliki anggota karena bilangan asli mulainya dari angka 1. Simbolnya C sama dengan kurung kurawal, nggak ada isinya, atau C sama dengan O dicoret. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah himpunan kambing yang bisa terbang. Nggak ada kan? Jadi himpunan kambing yang bisa terbang adalah himpunan kosong. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Contohnya, D adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, 7, 9, 11. S adalah himpunan bilangan asli ganjil. Nah, semestanya ini bilangan asli ganjil, berarti lebih besar daripada D, atau semua anggota D itu ada di dalam S. Himpunan S memuat semua anggota himpunan D, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan D. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya A adalah himpunan siswa kelas 7A SMP Lab School Kebayoran. Ada berapa anggotanya? Ada 35 siswa. Semestanya apa? Himpunan siswa kelas 7 SMP Lab School Kebayoran. Nah, himpunan semestanya anggotanya ada berapa? Ada 209. Lebih besar daripada himpunan yang 7A. Himpunan bagian. X anggotanya adalah A, I, U. Y anggotanya A, I, U, E, O. Setiap anggota X merupakan anggota Y. Maka X adalah himpunan bagian dari Y. Simbolnya X, kemudian seperti huruf C, lalu Y. Nah, semua anggota X itu ada di dalam Y. Biar lebih gampang, himpunan bagian itu, biar gampang mengingatnya, itu seperti kebalikannya dengan himpunan semesta. Kalau himpunan semesta itu yang lebih besarnya, kalau himpunan bagian adalah yang lebih kecilnya. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar diagram Venn. Tapi sebelum menggambar, kita kenalan dulu.
Siapa yang pertama kali memperkenalkan diagram Venn? Yaitu seorang matematikawan berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923 dan namanya adalah John Venn. Aturan diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S untuk menyatakan semesta. Kedua, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan tanda sebuah titik. 3. Setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan lingkaran. Aturan terakhir, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota yang sangat banyak, maka diagram Venn anggotanya tidak digambarkan dengan titik karena tidak praktis pengerjaannya. Contoh ke-1, semestanya adalah bilangan cacah kurang dari 10. Kemudian himpunan A adalah bilangan cacah genap kurang dari 10. Tentukan anggota himpunan semesta, anggota himpunan A, lalu gambar diagram Venn-nya. Semestanya adalah bilangan cacah kurang dari 10. Kita tuliskan anggotanya. Ada apa saja? Bilangan cacah mulai dari 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa sampai 9? Karena kurang dari 10. Berarti 10-nya tidak masuk. Oke, sekarang yang A. Bilangan cacah genap kurang dari 10. Berarti mulainya dari 0 juga. Kemudian genap 2, 4, 6, dan 8. Oke, sekarang kita gambarkan diagram Venn-nya. Satu persegi ini adalah untuk semesta. Kita kasih tanda di kiri atas S, artinya semesta. Dan kita harus menuliskan angka 0 sampai 9 di dalam satu kotak ini. Kemudian lingkaran ini adalah untuk menyatakan himpunan A. Semua anggota A kita tuliskan di sini dengan diberi tanda titik. Berarti di sini ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Letaknya bebas. Nah, sekarang kita cek angka apa saja yang belum masuk. Ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Contoh kedua, semestanya adalah bilangan cacah kurang dari 10. B adalah himpunan bilangan cacah genap kurang dari 10. Dan C adalah himpunan bilangan cacah ganjil kurang dari 10. Yang diminta adalah tuliskan anggota himpunan semesta, anggota himpunan B, anggota himpunan C, lalu gambarkan diagram Venn-nya. Semestanya adalah bilangan cacah kurang dari 10. Anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan B bilangan cacah genap kurang dari 10. Berarti 0, 2, 4, 6, dan 8. Oke, yang C bilangan cacah ganjil kurang dari 10. Berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Sekarang lihat antara himpunan B dan C ada anggota yang sama tidak? Ternyata tidak ada yang sama. Jadi kita buat lingkarannya terpisah. Di sini kita kasih nama S untuk menyatakan semesta. Satu persegi panjang ini adalah semesta, berarti di dalam satu persegi panjang ini harus memuat angka 0 sampai 9. Ini adalah lingkaran B dan ini lingkaran C. Kita isi dulu lingkaran B. Ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Sekarang kita isi lingkaran C. Bilangan ganjil ada 1,
3, 5, 7, dan 9. Dicek apakah ada angka yang belum ditulis di semesta. Harus ada angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Semuanya sudah ada, berarti ini sudah lengkap. Contoh ketiga, S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. D adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Kemudian E adalah himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Yang diminta adalah tentukan anggota himpunan semesta, kemudian anggota himpunan D, anggota himpunan E, lalu gambarkan diagram Venn-nya. Semestanya bilangan cacah kurang dari 10, berarti anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan B bilangan prima kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, 7. Kemudian himpunan E bilangan asli ganjil kurang dari 10, berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Dilihat antara himpunan D dan E apakah ada yang sama? Ternyata ada, yaitu angka 3, 5, dan 7. Maka di diagram Venn-nya lingkarannya harus nyambung atau nempel. Sekarang kita gambarkan, ini adalah himpunan D dan ini adalah himpunan E. Kita tuliskan yang sama dulu, yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian di D apa yang belum ditulis? Angka 2. Kita tulis di sini. Di E apa yang belum ditulis? 1 dan 9. Di sini 1, di sini 9. Sekarang cek di semesta apa yang belum ditulis? Angka 0, kemudian 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, yang belum 4, kemudian 5 sudah, 6, 7 sudah, berarti 8. Oke, ini ya diagram Venn-nya. Contoh keempat, himpunan semestanya adalah huruf alfabet. X adalah himpunan huruf pembentuk kata graha, dan Y adalah himpunan huruf pembentuk kata harga. Tentukan anggota himpunan semesta, lalu anggota himpunan X, lalu anggota himpunan Y. Kemudian gambarkan diagram Venn-nya. Semestanya adalah huruf alfabet, berarti dari huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai huruf Z. Kemudian X adalah himpunan huruf pembentuk kata graha. Ingat, huruf yang sama hanya ditulis satu kali, berarti anggotanya G, R, A, dan H. Himpunan Y adalah himpunan huruf pembentuk kata harga. Oke, berarti H, A, R, G. Perhatikan baik-baik. Anggota himpunan X dan Y ternyata sama. Jadi kita buat lingkarannya 1 atau 2 kalau sama. Lingkarannya cukup 1 dan kita beri nama X sama dengan Y karena anggotanya sama, yaitu G, R, A, dan H. Nah, sekarang perhatikan, semestanya adalah huruf alfabet. Dari A sampai Z ada 26 huruf. Nah, yang di dalam X sama dengan Y baru ada 4 huruf. Berarti masih ada 22 huruf yang belum ditulis. Apakah harus ditulis? Tidak usah, ya. Untuk yang terlalu banyak tidak usah dituliskan karena itu tidak praktis. Kita cukup menuliskan terfokus pada lingkarannya saja, ya. Contoh 5, semestanya adalah himpunan bilangan asli antara 10 dan 20.
P adalah himpunan bilangan asli ganjil antara 10 dan 20. Dan Q adalah himpunan bilangan prima antara 0 dan 20. Tentukan anggota himpunan semesta, kemudian anggota himpunan P, dan anggota himpunan Q. Lalu terakhir gambarkan videonya. Semestanya adalah bilangan asli antara 10 dan 20. Kalau antara berarti 10 dan 20-nya tidak masuk. Berarti kita mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Kemudian himpunan P adalah himpunan bilangan asli ganjil antara 10 dan 20. Yang ganjil berarti 11, 13, 15, 17, dan 19. Q adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 20. Bilangan prima berarti 11, 13, 17, dan 19. Sekarang lihat himpunan P dan Q. Lihat baik-baik, ternyata semua anggota Q ada di dalam himpunan P. Jadi gambarnya gimana? Kita buat dulu lingkaran yang besar. Ini adalah himpunan P dan di dalamnya ada himpunan Q. Nah, kita tulis dulu himpunan Q. Anggotanya ada 11, 13, 17, dan 19. Anggota P yang bukan anggota Q berarti yang di sini ini adalah angka 15. Selanjutnya cek yang belum ditulis, ada 12, 14, 16, dan 18. Nah, jika seperti ini gambarnya berarti Q adalah himpunan bagian dari P, karena semua anggota Q ada di dalam himpunan P. Nah, sekarang penilaian keterampilan himpunan. Pertama, buatlah survei terhadap 6-10 orang tentang hal yang disukai. Nah, orang-orang ini boleh anggota keluarga, boleh juga teman. Yang penting jumlahnya 6-10. Berarti boleh 6, boleh 7, boleh 8, boleh 9, dan boleh 10. Jangan lebih dari itu, nanti kerepotan. Cukup batasnya adalah 10. Kemudian tuliskan hasil surveinya dalam sebuah tabel. Setelah itu gambarkan dengan diagram Venn. Nah, sekarang Ibu kasih contoh dulu. Contoh survei di keluarga Bu Rina. Minuman kesukaan, mana yang lebih disukai, coklat atau kopi? Nah, ini saya bertanya pada 5 orang dan termasuk saya sendiri. Jadi ada 6 orang semuanya. Bapak lebih suka kopi. Saya suka dua-duanya, suka coklat juga suka kopi. Dani lebih suka coklat. Ahmad lebih suka kopi, Amira lebih suka coklat, dan Bowo tidak suka keduanya. Nah, ini adalah bentuk diagram Venn dari hasil survei tadi. Nah, yang suka dua-duanya dituliskan di tengah, yaitu Rina. Kemudian yang tidak suka dua-duanya, yaitu Bowo, tulisnya di luar lingkaran. Kemudian yang suka coklat saja, di situ ada Dani sama Amira. Dan yang suka kopi saja, yaitu Bapak sama Ahmad. Jadi ini adalah bentuk akhir dari diagram Venn dari hasil survei ya. Karena ada yang suka dua-duanya, maka lingkarannya harus nempel. Diagram Venn yang didapatkan jika kita bertanya tentang dua hal yang disukai, hanya ada 5 kemungkinan ini ya. Kemungkinan yang pertama, yang kiri atas, itu terjadi jika semua orang hanya suka coklat ya, tidak ada yang suka kopi. Maka gambarnya cukup satu lingkaran C untuk menyatakan orang-orang yang suka coklat. Kalau nggak suka coklat berarti kita tulisnya di luar lingkaran. Nah, yang K-nya, yang kopinya nggak usah digambar karena
K-nya adalah himpunan kosong. Yang kanan atas itu kasusnya seperti tadi, ada yang suka dua-duanya. Jadi ada yang suka coklat saja, ada yang suka kopi saja, tapi ada juga yang suka coklat dan kopi. Kasus untuk yang tengah itu terjadi jika semua orang yang suka coklat juga suka kopi, tapi ada orang yang suka kopi nggak suka coklat. Kasus yang kiri bawah itu terjadi jika orang yang suka coklat nggak suka minum kopi, orang yang suka minum kopi nggak suka minum coklat. Artinya nggak ada orang yang suka dua-duanya, maka lingkarannya terpisah. Sedangkan untuk yang kanan bawah terjadi jika semua orang yang suka coklat juga suka kopi. Jadi orang-orangnya itu suka dua-duanya, suka coklat juga, suka kopi juga. Nah, kalau nggak suka dua-duanya, digambarnya di luar lingkaran. Sekarang silahkan lakukan survei ke 6 orang sampai 10 orang tentang dua hal yang disukai. Contoh yang tadi adalah mana yang lebih disukai, minuman coklat atau minuman kopi. Kalian boleh bertanya tentang hal yang lainnya, nggak boleh tentang coklat dan kopi lagi ya. Misalnya warna yang disukai apa dengan apa atau yang lainnya. Silahkan kreasikan sendiri, dikumpulin hari ini di foto ya, lalu kirimkan di GC. Tidak ada sarus untuk ini, tugasnya hanya menggambar diagram Venn dari hasil survei.